Doa untuk bareng-bareng berjamaah bagus, doa sendiri boleh. Lalu bagaimana hadisnya? Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya sering kita dengar. Maka kalau diambil temanya nanti Pak Ade di YouTube itu, puncak daripada ibadah adalah takut kepada Allah. Itu bahasa Batam. Kalau bahasa Mekahnya takwa. Kalau takwa ini, tak itu tawadu, qaf itu qanaah, wa itu wara, iya itu yakin. Kalau kita bahas ini, tak selesai episode hari ini. Kita bahas secara bahasa Batam saja. Takwa itu adalah takut. Bagaimana hadisnya? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini kalau dibahas bisa 1 jam. Dengan beberapa perincian, contoh-contoh orang-orang terdahulu, mulai dari Nabi Adam, anak Nabi Adam. Bagaimana sih sebenarnya takut kepada Allah? Takutlah engkau dimanapun engkau berada. Ini banyak orang, kenapa Rasulullah menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta? Karena berapa banyak orang beribadah, sholat, puasa, umroh berkali-kali, tapi rasa takut itu tidak pernah hadir. Kalaulah takut ini selalu menghinggapi orang, jabatan, orang yang punya jabatan, orang yang berkuasa, maka tidak akan pernah ada korupsi. Karena mereka menyangka Allah tidak hanya di Masjid Baitus Salam saja. Karena Allah selalu ada di mana-mana, sebagaimana CCTV mengawasi kita. Bagaimana agaknya orang ketika ada maling misalkan, orang yang berbuat jahat, datang ke rumah kosong, datang ke supermarket, tapi tiba-tiba nengok bacaan, meskipun tak nampak CCTV, Anda sedang diawasi TV. Pasti mereka cari akal, gimana caranya? Ternyata di rumah ini diawasi TV, pasti kabur dan tidak berani. Tapi ternyata mereka lupa manusia itu, bahwa CCTV yang besar adalah Allah. Inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Sesungguhnya kepada kalian itu ada malaikat hafidin yang selalu menjaga, tidak hanya setiap menit, setiap detik, setiap jengkal kau melangkah, kau berbuat, kau berkedip, kau mengutarakan ucapan di bibirmu, malaikat selalu mencatat siap. Kiraman katibin. Dia adalah malaikat yang dimuliakan oleh Allah, katibin yang selalu mencatat. Kalau ini dipahami, masuk ke dalam hati ini, akidah kita luruskan, maka tidak ada orang yang berbuat jahat. Sebagaimana kita sholat. Orang kalau sholat sendirian mungkin diacuh tak acuh. Tapi ketika di masjid karena banyak orang, bisa sampai 10 menit sholat sunatnya 2 rakaat. Tapi begitu ke rumahnya, karena dia merasa tidak ada orang, jangankan mau 5 menit, sholat pun malas. Ngaji pun malas di rumah. Berarti dia tidak masih ada rasa takut. Lalu ittaqillah. Kata-kata ittaqullah, bukankah itu sudah kita dengar setiap Jumat di khutbah? Fa ya ibadallah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa khafu ma antum alaihi min at-tahawuni bi umriddin wa raqibullah. Selalu disampaikan dan itu menjadi rukun khutbah Jumat. Takutlah engkau kepada Allah, khutib berwasiat. Kalau ada khutib yang tidak ada wasiat ittaqullah, atau tidak ada kata-kata takutlah para jamaah kepada Allah, batal khutbahnya. Jadi abang-abang yang masih muda ini tak perlu khawatir nanti misalkan anak muda biker subuhan misalkan. Wah, dia kesiangan hari Jumat mampir di satu masjid. Lalu kemudian masuk ke masjid tak ada yang khutbah-khutbah, rupanya khotib dari PMB tak datang. Maka siapapun di antara yang jemaah subuh di Masjid Baitus Salam ini harus siap menjadi khotib. Meskipun dengan dandanan jaket kulit, pakai muge, masuk ke masjid, nggak ada yang naik saja. Tapi jangan lupa helmnya buka, pakai jaket. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullaha haitsuma kunta misalkan. Baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. 5 saja. Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, lalu kemudian wasiat kepada jemaah, takutlah kepada Allah. Yang keempat, baca ayat Al-Quran. Yang kelima, doa. Jadi rukun khutbah cuma 5. Kalau masalah ceramah itu sunnah saja. Jadi kalau baca, habis itu 2 kali juga khutbah kedua, turun. Kalau ada yang ngejek, bro, itu kenapa khutbahnya kok cepat kali? Itu kan rukunnya. Daripada kau tak mau naik, gitu aja. Jadi bapak-bapak di sini harus siap jadi khutbah siapapun nanti kalau memang tak datang PMB, apalagi di sini banyak ustadz, nggak usah khawatir, ada Ustadz Khairullah. Ada Ustadz Subhan, macam banyak. Ada Ustadz Ade juga, Ustadz Ade. Tak usah khawatir. Jadi kalau ditanya nanti khutbahnya jangan kaget. Rukun khutbah itu cuma 5.
Alhamdulillah, sholawat, ayat Al-Quran, wasiat ittaqullah, lalu kemudian doa. Jadi takutlah kalian kepada Allah menjadi rukun sahnya khutbah. Begitu pentingnya kita diingatkan oleh Rasulullah setiap Jumat kita mendengar. Lalu apa sebenarnya takut itu? Takut itu adalah inti daripada ibadah. Puncak daripada adalah takut kepada Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya, dosa yang ada indikasi zina, wal munkar, dan perkara mungkar. Kalau ada orang sholatnya baik, bertahun-tahun dia sujud, bahkan duha, bahkan tahajud, tapi ternyata dia masih main judi, mohon maaf, main skater, main gaplek, kalau ada taruhannya judi juga. Jangan dikira judi itu cuma di jackpot aja. Masih suka nengokin bini orang, alamat nengokin. Apalagi dirayu-rayu misalkan. Berarti tidak berhasil sholatnya. Karena kalau sholat sudah baik, berarti dia bisa mencegah. Sama dengan haji. Faman farada bihinnal hajjah fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Orang berkali-kali umrah, tapi pulang ke Indonesia, dia masih berlanjut dengan judinya, masih berlanjut dengan bencinya, masih berlanjut dengan permusuhannya, masih berlanjut dengan maksiat-maksiat yang lainnya. Berarti tidak berhasil umrohnya. Haji, umroh, kemudian sholat berhasil kalau dia ada perubahan. Dia menghindar, takut kepada Allah. Takut tidak hanya di dalam sholat. Takut yang paling sebentar ketika sholat, paling sekitar 3 menit, 5 menit. Dari saking takutnya diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada orang sholat Allahu Akbar kemudian nengok, wih banyak kali orang di situ. Tak ada orang seperti itu. Di sholat kita sekitar 3-5 menit, kita diajarkan bagaimana kita diam, tak boleh bergerak, tak boleh noleh-noleh. Berarti kita takut kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan takut kepada Allah. Ada yang lebih panjang lagi, puasa. Berapa jam kita takut untuk tidak membatalkan puasa? Dari mulai fajar sampai berbuka maghrib, kita diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah melalui Rasulullah, kita harus takut. Takut apa? Takut jangan sampai kita ngorek-ngorek kuping. Takut jangan sampai ada air masuk jangan sengaja. Takut kita makan, takut kita, bahkan kita takut tak boleh nengok sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dari mata, maksiat mulut. Takut kita berkata-kata kotor. Kita diajarkan lebih lama dari sholat. Naik sedikit lagi sehari. Ada lagi yang lebih lama lagi. Ketika kapan? Ketika kita sudah haji. Lebih banyak lagi, sekitar 40 jam. 48 jam. Kita diajarkan bagaimana kita takut dengan Allah. Takut batal hajinya. Mulai dari tanggal 8, 9, 10 bulan Dzulhijjah. Setelah lempar jumroh pagi-pagi, apalagi kita sudah pakaian ihram. Kita diajarkan oleh Rasulullah jangan sampai batal ketika sudah kita pakaian ihram. Tak boleh membunuh, tak boleh congkel-congkel habis makan daging onta misalkan. Lalu kemudian ada sisa dicongkel, batal. Tak boleh ngupil, karena kalau ngupil nanti keikut juga rambut, bulu hidungnya, batal. Takut nanti pakai sampo, tak boleh pakai wewangian. Jangan sampai dibuka pakaian ihram. Kalau sudah pakai ihram, apalagi yang umroh, ini true story. Orang sudah pakai umroh, orang sudah pakai ihram, lalu kemudian dia masih belum sampai ke, kan kalau dari Batam mau ke Mekah, dulu tidak ada ke Madinah, dia pakai ihramnya di Yala'lam. Jadi mungkin di pesawat. Kemarin saya umroh itu pakai ihram di pesawat. Setelah sudah pakai ihram, kita harus takut kepada Allah. Takut apa? Takut jangan sampai batal. Karena kalau batal, denda. Sampai kita garuk-garuk rambut, rontok, batal. Kalau sudah batal, denda. Ada true story para jemaah ini. Lalu kemudian setelah pakaian ihram sampai ke hotel, lalu setelah di hotel dia buka, ganti baju, pakai jaket yang laki-laki. Yang perempuan pun sambil ngobrol di hotel sambil makan, dibuka jilbabnya. Macam rambutnya udah macam Mbak Lampir. Saya tegur, ibu, kenapa sudah dibuka jilbabnya? Kan belum tahu. Aduh, gerah Pak Ustadz. Yang laki-laki pun pakai jaket. Pak, kenapa pakai ihramnya dibuka? Kenapa Bapak pakai yang berjahit? Karena kalau sudah pakai ihram tak boleh pakai berjahit. Aduh, dingin Pak Ustadz. Itu bayar denda. Tak bisa begitu. Bayar denda Pak Ustadz? Iya. Berapa dendanya? 1 ekor kambing. Kalau duit Mekah berarti sekitar 600 rial. 100 rial 400 ribu. 400 kali 6 berapa? Banyak lah. Kambing. Kalau tak sanggup Pak Ustadz, bayar kambing. Karena di situ ada tempat gedung untuk bayar denda. Ketika ihramnya pakai ihram batal.
Kalau tak sanggup beli kambing, 600 rial, kumpulkan orang miskin. Di Mekah banyak anak-anak orang yang kulit hitam itu minta-minta. Kumpulkan 6 orang miskin, kasih 100 rial. Atau kalau tak sanggup, kasih 90 untuk 6 orang itu. Tak sanggup Pak Ustadz. Kalau tak sanggup, puasa 3 hari. Aduh, macam mana Pak Ustadz? Nah, di sini makanan enak-enak, nasi biryani, daging onta katanya. Tak sanggup juga Pak Ustadz. Ya, kalau sudah tak sanggup tiga-tiganya, denda, dosa lah. Ya udahlah Pak Ustadz, saya pakai dosa aja. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini kan repot. Ini true story Bapak Ibu. Ada ini. Pilih dosa pula dia. Ya udah tunggu di akhirat. Gimana Pak Ustadz? Tunggulah di neraka nanti saya bilang gitu. Jadi ini takut. Makanya kita diajarkan takut. Bukan hanya sekedar takwa. Kalau kita bilang takwa tak paham orang. Makanya saya bahas di sini takut. Ketika kita beribadah, takut batal. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan ittaqillah haitsu ma kuntah. Dimanapun kalian berada, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada enggak cerita zaman dahulu? Sejak zaman Nabi Adam, lalu kemudian ada anaknya. Namanya siapa anaknya? Qabil dan Habil. Datanglah Qabil dan Habil. Itqarraba Al-Maidah ayat 27 dan 28. Itqarraba qurbanan fatuqabbala minhuma wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannaka. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ketika Qabil dan Habil menyerahkan sesembahan untuk Allah, kurban, menyerahkan kurban kambing yang sudah disembelih. Fatuqabbilah min ahadihima. Lalu kemudian diterima salah satunya. Yang diterima siapa? Habil. Kurban Habil diterima oleh Allah, lalu punya Qabil walam yutaqabbal binal akhar, tak diterima kurbannya si Qabil. Lalu apa yang dikatakan si Qabil kepada Habil? La'aqtulannaka. Aku akan membunuhmu wahai Habil. Kenapa korbanku tak diterima, korbanmu bisa diterima? Kubunuh kau nanti. Lalu apa kata si Habil? Innama yataqabballahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-28. Kemudian si Qabil sudah merencanakan untuk membunuh Habil. Diajaklah Habil ke hutan. Di tempat sepi. Kemudian sampai di tempat sepi, di hutan belantara, diambil batu besar untuk menikam, untuk melempar ke kepala si Habil. Apa kata si Habil ketika dia ngangkat? Jangan dikira Habil itu lumpuh. Jangan dikira Habil tidak bisa melawan si Qabil abangnya. Jangan dikira Habil tak punya kekuatan. Apa kata si Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Seandainya kau lempar batu itu ke kepalaku, wahai abangku Qabil, dan kau membunuhku, ditaktulani, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaktulak. Saya tidak akan pernah membalas perbuatan kejimu itu kepadaku. Kenapa? Dilanjutkan kalimatnya, inni akhafullah rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah rabbal alamin yang telah mengurusi, merawat alam semesta ini. Jangan dikira dari kisah ini Habil tak bisa melawan. Habil sadar abangnya ngangkat batu. Bahkan Habil sadar diajak ke hutan karena mau dibunuh. Karena sebelumnya sudah diancam. Karena dia sakit hati, kurbannya tak diterima, kubunuh kau nanti. Diajak ke hutan. Habil sadar, kalau aku nanti dibunuh sama abangku, bukan berarti Habil tak bisa melawan. Tapi kenapa? Karena Habil ada rasa takut. Akhafullah rabbal alamin. Saya takut kepada Allah. Kalau aku balas, mungkin kau yang kalah abangku. Tapi aku tak lawan. Akhirnya matilah. Jadi jangan dikira, ini perlu disampaikan kisah seperti ini. Jangan dikira Habil tak bisa melawan. Jangan dikira Habil juga badannya tegap, sama-sama tegap. Tapi karena dia ketakutan kepada Allah, tidak melawan. Itulah salah satu contoh bagaimana rasa takut itu hinggap pada Habil. Begitu juga kepada kita. Seandainya rasa takut itu hinggap kepada orang-orang yang berdagang di pasar-pasar. Kalau dia orang-orang yang berdagang, berjualan di pasar, dia tahu dia Islam, dia beriman. Tapi karena kehadiran kata-kata ittaqillaha haitsu ma kunta, takut kepada Allah itu tidak hadir, dia menjalankan sholat hanya rutinitas saja, ritual saja. Dia terjebak kepada dalam ibadah. Saya ibadah karena saya tak mau dosa saja, karena saya takut dengan neraka, karena saya pengen masuk surga.
tapi setelah sholat tidak dihadirkan rasa takut. Berapa banyak di pasar-pasar orang yang jualan menimbang curang. Makanya 114 surat di Al-Quran Allah buatkan satu surat tentang orang yang mencurangi dalam timbangannya. Wailul lil mutaffifin alladzina talu 'alal nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wil bagi orang yang mempermainkan timbangannya, yang curang dalam timbangannya. Idza talu 'alan nasi yastawfun, ketika dia membeli, seorang yang curang dalam perdagangannya, kalau beli ke orang minta kurang-kurang, penuhinlah, kurang itu kurang. Tapi ketika dia wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi ketika dia menimbang, dia menakar, dia menjadi penjual, yukhsirun, dia kurangi. Coba kita lihat berapa banyak yang sudah di media sosial itu sudah nampak orang yang mengurangi. Kalau kita beli misalkan 1 kilogram beras, lalu dibawa pulang ke rumah, ternyata 10 on itu 1 kilo itu kurang 1 on. Berarti seorang pedagang yang curang, dari 1 kilo dia kurangi 1 on. Kalau misalkan yang dijual 1 hari sebanyak 10 kilo, maka berarti ada 1 on kali 10 on, 1 kilo dia sehari mencurangi dagangannya. Kalau dikalikan 30 hari sebulan, berarti 30 kilo. Kalau dikali setahun, 360 kilo. Kalau dia hidup menjadi jualan beras dikurangi 10 tahun, berapa? 3.600.000 kilogram. Lalu bagaimana dia pertanggungjawabannya? Latus alunna yauma idzin anin naim. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Kata Rasulullah SAW, ada nanti orang manusia membawa kambing, dipikul kambingnya dia mengembek, membawa sapi, sapinya mengemo, membawa unta, untanya, kalau unta apa Pak? Melenguh ya? Melenguh lah. Kalau kuda meringkik. Dia dibawa, dipikul, dari saking beratnya, dia susah sampai ke Sirat, apalagi dia mau melewati Sirat. Belum diinterogasi, dia sudah capek dengan keringatan karena kambingnya lebih besar dari badannya. Begitu juga nanti akan ada orang yang memikul expander, memikul Pajero, memikul Avanza. Kok bisa begitu Ustaz? Plat merah. Kenapa? Tak sesuai dengan SK. SK-nya tengok di situ. Untuk kerja, untuk menyebar sembako ke orang-orang miskin. Dipakai jalan-jalan sama keluarganya. Akhirnya karena tak mau tahu, diganti plat hitam. Setelah dicek plat merah rupanya. Dipikul nanti Bapak. Emang ada hadisnya? Ini kan kias. Jangan pula Ustadz hoak katanya. Mana ada hadis expander sama Avanza? Dipikul nanti. Maka kita harus amanah. Dikasih jabatan. Dikasih operasional. Hati-hati. Nanti akan kita pikul. Makanya dulu emak saya meskipun tidak S1. Meskipun tidak SMA. SMP dia. Dulu saya setelah pulang main dari tetangga, bawa mainan kecil, mobil-mobilan. Lalu dimarahin sama emak saya. Dari mana kau dapat Nur? Saya dulu waktu kecil namanya Nur. Kan Nuruddin, dipanggil Nurnya. Dari mana kau dapat ini Nur? Di halaman rumah kawan, Mak. Balikkan. Kenapa maknya? Nanti kalau sudah kamu mati, di hari kiamat, mobil kecil itu besar nanti. Kau pikul nanti. Saya nggak paham dari dulu. Rupanya memang ada. Di Al-Quran pun, Al-Imran, ayat 161. Memang tak bicara masalah mobil-mobilan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencurangi, menilap, mengambil bukan haknya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat menghadap kepada Allah membawa barang yang dicuranginya. Hati-hati. Kalau bukan miliknya sendiri, jangan diambil. Kalaupun memang nemu di jalan besar, jalan umum, itu juga tak boleh diambil karena itu terindikasi dengan syubhat antara halal dan haram. Pak Ustadz, itu halal atau haram? Haram. Halam aja lah Ustaz. Halal sama haram tak bisa. Kalau bukan milik kita jangan diambil. Kalau kita sentuh, kita umumkan. Nemu duit 500.000 di tempat di jalan umum, jangan ambil. Kalau diambil berarti bertanggung jawab untuk mengumumkan selama 40 hari. Diumumkan siapa yang kehilangan uang di dalam koper begini-begini, kopernya warna ini, silahkan ke rumah saya. Kalau tak mau bertanggung jawab jangan diambil. Tapi sayang Pak Ustaz, itu rezeki dari Allah. Takdir ini Pak Ustaz. Tak bisa begitu. Ini namanya subhat. Paman ittaqas subhat faqad istabro'ah lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindar dari perkara subhat, sungguh dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Makanya dulu kenapa turun ayat wailul lil mutaffifin? Karena ada orang Yahudi ketika dia membeli bawa takaran panci,
Ketika dia mau beli, dia pukul dari dalam, dari atas, pek. Jadi sehingga panjang dia pancinya. Pancinya panjang, biar dapat banyak. Tapi ketika dia pas mau jual, dipukul dari bawah. Biar takaran kecil. Jadi kalau ada orang yang sifatnya penjual seperti ini, 11-12 lah sama kafir jahiliyah. Jadi dulu memang sudah ada. Berapa banyak di luar sana. Jadi kalau dari hadis, dari ayat wailul mutaffifin, kalau dibuat ayat oleh khotib, wahai para pedagang-pedagang di pasar, berhentilah untuk mencurangi timbangannya. Berhentilah mempermainkan timbangan. Karena sudah diadakan survei dimanapun berada, timbangan-timbangan sudah dicurangi 1 on. Ada cuma timbangan Pak Ustadz. Ada nggak Pak Ustadz timbangan yang tak dicurangi? Ada. 1 aja itu kayaknya di dunia. Timbangan mana? Di posyandu. Timbang bayi, tak mungkin dicurangi. Pasti jelas kan berapa beratnya kilogram. Jadi dari dulu sudah Rasulullah sudah sampaikan, orang yang curang dalam perdagangan ini berarti dia tidak takut. Kalau hadir rasa takut ini tidak ada, di pasar-pasar itu akan mencurangi timbangannya. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan. Lalu setelah Qabil dan Habil, ada juga Sayyidina Umar. Umar bin Khattab adalah ketua Basnas, ketua Baitul Mal. Ketika anaknya menghidupkan lampu malam-malam, lalu ditanya sama Sayyidina Umar, wahai Abdullah, namanya Abdullah, ini kamu ngidupin lampu untuk apa? Apakah urusan negara? Apakah urusan pribadi? Urusan pribadi ayah, matikan. Bukan hakmu. Kalau kamu memakai lampu ini karena ini adalah punya negara, kau matikan. Hanya lampu lilin, lampu saja, matikan. Begitu takutnya Umar mengajarkan kepada anaknya. Begitu juga ada seorang zaman ulama, ada seorang perempuan di dalam rumah, dia setiap malam menenun kain. Kapan dia menenun? Ketika ada kendaraan tentara yang lewat, ada lampu yang menyinari, cepat-cepat dia ambil kain, ditenun, dijahit. Ketika sudah berlalu tentara itu, askar itu, berhenti dia karena tidak ada lampu. Lalu kemudian ketika keliling, karena keliling setiap hari, ketika ada lampu bersinar ke rumahnya, dia datang di terasnya, dijahit lagi. Terus sampai suatu ketika 1 tahun, selesailah baju itu menjadi baju jubah. Lalu kemudian perempuan ini datang ke Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini adalah Imam Hambali. Ya Syekh, ya Imam. Imam itu kiai dulu. Kiai, Imam Hambali. Saya ini menenun kain. Tapi saya ketika menenun, saya memakai lampunya tentara ketika lewat. Bayangkan dari takutnya ini. Saya tanya, ya Imam, apakah kain saya ini halal untuk dijual? Atau hanya halal untuk dipakai? Atau bagaimana hukumnya? Kaget Imam bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Kalau rasio kita kan orang itu lewat saja. Halal lah bagi kita kan. Itu kalau kita mengentengkan. Kalau sekarang bukan lampu tentara, 100 watt dipakai sama mesin-mesin gensetnya. Kalau sudah dapat operasional. Artinya apa? Lalu ditanya sama Ahmad bin Hambal, ya perempuan, kamu siapa? Saya adiknya Bisri Al-Hafi. Masya Allah. Ternyata dia adik gurunya. Gurunya namanya Bisri Al-Hafi, punya adik perempuan. Begitu takutnya diajarkan oleh abangnya yang ulama besar. Guru dari segala guru. Guru dari segala imam. Makanya pantas dari kemarin aku lihat rumahmu itu bercahaya. Padahal tidak ada lampu. Ada cahaya nur. Luar biasa. Itu orang dahulu. Sebenarnya kalau dipikir ilmu mereka dengan ilmu kita sama. Seorang perempuan ini tak punya ilmu, tak pintar seperti Nuruddin misalkan. Tidak pintar seperti bapak-bapak di sini. Dia hanya orang biasa. Tapi dia bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena ilmunya menjadi barokah kepada dia. Punya ilmu, menjadikan ilmunya dia takut kepada Allah. Innama yasyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kalau hari ini ada orang yang mendapatkan ilmu setiap hari, dia mendapat kajian, tapi tidak merubah dia menjadi takut kepada Allah, berarti ada yang konslet di dalamnya. Saya tak bilang siapa di sini. Ini hanya perumpamaan saja. Artinya begitu takutnya dia, sehingga dia hati-hati. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu ada yang ketiga, imam besar, imam madhab kita. Namanya aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Atau kita kenal dengan Imam Syafi'i. Apa yang dia lakukan? Satu ketika dia mengadu kepada gurunya Waqi' bin Jarrah. Syakautu illa Waqi'in su'a hifdhi.
Fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurun la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Waqi' guruku bin Jarrah. Su'a hifdi, hafalanku kacau. Kenapa aku tak bisa menghafalkan hadis? Kenapa aku tak bisa menghafalkan tafsir Al-Quran? Kata Imam Syafi'i. Mengadu kepada gurunya. Maka si Waqi' gurunya ini, guru Imam Syafi'i, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Dia memberikan petunjuk kepadaku, tinggalkan maksiat apapun bentuknya. Kenapa? Wa akhbarani bi annal ilmah nurun wa nurun la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari Allah itu akan masuk ke manusia kalau manusia itu tidak bermaksiat. La yuhda lil 'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Begitu takutnya Imam Syafi'i mengecek kepada dirinya sendiri, apa kira-kira maksiat aku? Padahal aku tak pernah bermaksiat yang besar. Diteliti oleh Imam Syafi'i. Begitu orang-orang terdahulu bagaimana dia takut, menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan ittaqillah haitsuma kunta. Takut dimanapun engkau berada. Tidak hanya di dalam sholat saja. Jangan sampai kita terjebak kepada sholat. Jangan sampai kita terjebak kepada ritual umroh dan haji. Tapi pulang kita masih kembali lagi. Begitu banyak orang-orang perempuan, saya tak menyebut siapa, umroh dia. Setelah pulang nangis dia di depan Ka'bah sambil mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Pulang ke Indonesia, masuk kantor pakai tank top lagi. Udah buka jilbab, pakai rok pendek. Kenapa kau sudah haji? Kenapa kau pasti rok pendek? Ini tuntutan pekerjaan Pak Ustadz. Profesionalisme dalam bekerja. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Kan Pak Ustadz yang ngajarin. Pakaian boleh rok mini, baju tank top, tapi yang penting hati nih Pak Ustadz. Takwa di sini, mana bisa kayak gitu? Takwa ini di sini Pak Ustadz, bukan di sini katanya. Pinter pula ngajarin pula sama saya. La ilaha illallah, saya bilang gitu. Ini harus profesional Pak Ustadz. Mau tidak mau. Yang penting, bagaimana coba Pak Ustadz? Nengok orang berjilbab pakai cadar, tapi hatinya busuk. Gimana Pak Ustadz? Salah, ini pikirannya sungsang. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, ala inna fil jasati mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingatlah di dalam badanmu itu ada segumpal daging. Kalau daging ini rusak, maka rusak semuanya. Kalau daging ini baik, maka baik semuanya. Ingatlah, daging itu namanya qalb, qalbun, hati. Kalau diterjemah ke bahasa Inggris namanya heart, berarti jantung, lebih ke jantung. Jantung kalau sudah masuk racun, maka dia tidak bisa berfungsi, darah kena stroke, kena jantung koroner, kena diabetes meletus, karena jantung sudah tidak berfungsi lagi. Kalau hatinya baik, maka tentu kau bisa tutup aurat. Jangan dikira takwa, takut itu di hati. Kalau sudah nampak kau buka aurat, berarti kau hatinya tak baik. Jangan dibolak-balik. Kadang ada ibu-ibu, kenapa Bu? Anaknya tak pakai jilbab. Biarinlah Pak Ustadz, enggak pakai jilbab. Yang penting tak pacaran. Daripada anak tetangga pakai jilbab pacaran. Lebih tengok mana? Lebih baik mana? Kata Pak Ustadznya, iya juga ya katanya. Yang nanya salah, yang jawab salah, yang dengerin pun keliru juga. Sungsang juga semuanya. Dua-duanya salah. Yang bagus itu nutup aurat, ya tak pacaran. Ini kadang dibanding-bandingkan. Yang penting hatinya. Kalau sudah nampak tak buka aurat, berarti hatinya tak baik. Kalau nampak dia orang masih berjudi, hatinya tak baik. Jangan dikira, yang penting saya berjudi daripada saya ganggu tetangga. Dia memang tak bermaksiat Pak Ustadz, tapi ganggu tetangga, sama dua-duanya salah. Jangan dianggap itu sama rata. Ini yang harus disampaikan. Makanya berapa banyak hakim-hakim yang tidak takut dengan Allah. Bagi yang takut, mungkin Pak Hakim, datang orang itu. Ada saya ceritakan oleh orang. Anak Pak Hakim itu lagi sedang skripsi di Uni Eropa. Lalu kemudian sudah membutuhkan duit sekitar 300 juta. Lalu kemudian datang orang yang punya masalah, punya kasus hukum. Kasus apalah, entah macam-macam. Datang bawa duit satu koper. Pak Hakim, tolong nanti dakwaannya jangan terlalu berat. Pak Hakim menolak. Bagi hakim yang takut menolak, tidak mau saya. Kan Pak Hakim lagi butuh duit. Butuh duit karena anaknya skripsi. Tidak mau. Lalu kemudian datang seseorang yang menawarkan lagi. Karena ditengok anak hakim itu punya kucing Anggora. Karena tak lolos kasih duit, ditawarin. Ada yang punya kucing. Anak Pak Hakim kayaknya punya kucing. Tak mau juga. Saya tidak mau jual diriku dengan uangmu itu. Ini perlu dilestarikan. Orang-orang seperti ini nih
sudah langka macam dinosaurus. Perlu dibudidayakan. Berapa banyak hakim-hakim dengan mudahnya disogok. Berarti dia takut. Padahal, mohon maaf, bukan saya ngejek. Mohon maaf, di sini sudah hitam. Berarti menampakkan dia sudah sujud berkali-kali. Tapi ketika nampak duit, hilang seketika. Begitulah, kalau mulut ini sudah kosong, nyaring. Tapi kalau mulut ini sudah disumpel, bagaimana dia bisa ngomong? Orang dulu mungkin dia tidak dikasih bagiannya. Dia teriak kemana-mana. Setelah dikasih jabatan, diam dia. Dulu teriak-teriak, pemerintah salah. Dikasih jadi menteri koordinator, diam dia. La ilaha illallah. Berapa banyak orang di sana yang mengatakan dia berilmu, dia sholat setiap waktu, tapi tidak ada rasa takut. Kenapa? Dia khawatir dengan rezeki. Dia dijual harga dirinya, dijual agamanya dengan hanya beberapa rupiah. Pak Ustadz, ya, sebentar lagi ada pilkada di Batam dan Kepri dan seluruh Indonesia 2024. 2003 sudah masuk tahun politik. Pak Ustadz, saya mau tanya hukum Pak Ustadz. Iya, ini ada orang mau ngasih duit Pak Ustadz. Berapa? 500.000. Katanya suruh nyoblos dia Pak Ustadz nanti 2024. Saya mau tanya sama Ustadz, haram apa halal? Haram, saya bilang gitu. Pak Ustadz, kalau 4 juta Pak Ustadz, lebih haram lah. Tapi nanti Pak Ustadz 2 jutanya saya bagi Pak Ustadz. Ah, bolehlah katanya. Astagfirullah, ini Ustadznya tak beres. Bukan Ustadz saya maksudnya. Ini rupanya dia bilang haram kalau nggak dibagi. Setelah dibagi-bagi 2, Pak Ustadz 2 jutanya kebagi. Ah, bolehlah. Jadi gimana Ustadznya? Hukumnya bukan haram lagi, halal. Halal dan haram. Masya Allah, tabarakallah. Allah sudah menyampaikan dalam surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina. Pak Ustadz jangan tunjuk saya lah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang mukmin. Pak Ustadz jangan tunjuk orang mukmin. Oke, ke atas saja. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari orang-orang mukmin anfusahum, dirimu, amwalahum, hartamu bi anna lahumul jannah. Allah beli diganti dengan surga. Artinya apa? Kalau kita mengaku orang mukmin, jangan kau tukar harga dirimu dengan rupiah 500.000. Kalau engkau merasa menjadi orang beriman kepada Allah, jangan kau sampai dijual agamamu, dijual dirimu, dijual kehormatanmu, dijual surgamu hanya dengan diiming-imingi jabatan, kekuasaan. Karena hanya ingin kau dijadikan seorang pemimpin di kotamu, kau jual harga dirimu hanya berapa rupiah. Nanti 2024 pilihlah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan di negara kita. Baik DPR, jangan hanya diiming-imingi 200.000 kau jual hartamu. Allah sudah menyampaikan, memang Allah tak berbicara masalah pilkada. Di surat At-Taubah 111, Allah sudah bilang, aku akan ganti dengan surga yang tidak ada bandingnya di dunia. Aku akan beli kalian orang-orang mukmin, dirimu, hartamu dengan surga, kata Allah. Ini harus yakinkan dalam hati. Berarti Allah sudah ada janji. Memang Allah tak berbicara masalah pemilu, pilkada, pilpres. Tapi Allah sudah menyindir kita. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau merasa beriman, jangan pernah kau jual kehormatanmu dengan hanya rupiah berapa ribu saja. Ini jamnya mati atau gimana Pak? Saya takut ketelatan. Asiknya ceramah tak tengok. Artinya apa? Orang kalau sudah takut maka dia tidak bisa ditukar. Kenapa orang-orang banyak dia itu menimbang curang? Lalu kenapa orang-orang itu kenapa orang-orang itu dia itu takut untuk tidak ketika dia menjual dirinya karena pemilu disogok dan segala macam? Karena dia takut rizkinya hilang. Padahal Allah sudah menyampaikan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu aku sediakan rizki. Bahkan Allah sudah menyampaikan di surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun hewan yang melata di muka bumi ini aku sudah cukupkan rizkinya. Artinya apa? Kalau kita hanya mencari makan, kucing pun makan, monyet pun makan, betul? Bukan saya yang bilang, Buya Hamka. Kan pula ekstrim kali Ustaz Nuruddin ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah satu pun hewan melata di bumi ini dia tak dapat rezeki, Allah sudah cukupkan rezekinya. Begitu juga agaknya selaras dengan ayat ini, Rasulullah sudah menyampaikan di dalam hadisnya riwayat Sayyidina Umar, riwayat dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Rasulullah? Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayrah yaghdu khimasan wa taruhu bitanan.
Seandainya kalian itu betul-betul memasrahkan dirinya, serahkan, tawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum, sungguh Allah itu akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut thayrah, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Bagaimana burung? Taldu khimason. Pagi-pagi dia terbang keluar dari sarangnya dengan perut yang kosong lapar, wataruhu bitanan. Kemudian dia pulang ke sarangnya lagi dengan perut yang kenyang. Artinya apa? Kenapa kita harus risau? Kenapa kita mesti harus korupsi? Kenapa kita mesti harus mau dengan uang sogoan? Kenapa kita harus mencurangi, takut tak makan? Padahal Rasulullah sudah menganalogikan burung saja sudah bisa makan. Maka kita tidak akan pernah ketemu dengan burung. Suatu ketika burung misalkan dia diam saja, datang burung yang lain. Bro, hari ini kita nggak terbang. Ah, tak tahulah mau makan apa hari ini. Mana kita nemu burung seperti itu? Setiap burung pasti terbang. Bahkan ada burung di zaman Ibrahim bin Adham, ada burung yang gemuk, sayapnya patah. Dia hanya duduk saja di pohon kurma. Badannya besar. Berarti burung ini kan makan. Padahal dia tak bisa terbang. Ternyata dari mana makanan dia? Ternyata ada burung lain yang bawa cacing, yang bawa anak ikan, dikasih ke burung yang patah sayapnya. Burung saja diam. Burung saja diam bisa gemuk. Artinya apa? Berarti sesama burung ada persaudaraan yang kuat, ada ukhuwah yang kuat. Bukan cuma orang manusia saja yang ukhuwah, tali persaudaraan yang erat, tidak. Sesama burung. Tengok bapak-bapak di YouTube kisah nyata, ada kucing yang patah tulang belakangnya. Lalu kemudian dia itu tak bisa berjalan. Apa yang dia lakukan? Ternyata ada kucing lain yang bawa makanan. Berarti solidaritas sesama kucing ada. Tak perlu khawatir tak perlu risau dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibrahim bin Adham tanya kepada sahabatnya yang duduk dia berzikir di bawah terik panas matahari. Dia berzikir lama, tak pergi-pergi. Ditanya sama Ibrahim bin Adham, "Wahai sahabatku, kenapa kau enggak pergi? Kenapa kau enggak usah cari kerja?" "Ngapain saya kerja, Ibrahim bin Adham? Rizki sudah dijamin oleh Allah. Kau tengok di atas, ada burung duduk di situ. Gemuk dia, tak bisa terbang, tapi gemuk. Di atas pohon kurma, makan. Jadi kita tak perlu kita risau dengan rezeki." Itu salah. Kamu kan manusia, coba kamu pikirkan, lebih baik kamu kan bisa jalan, kata Ibrahim bin Adham. Kamu kan bisa pergi, bisa berusaha, badanmu masih kuat. Kenapa kau niru burung yang patah? Kan kamu belum patah kakinya. Apakah kamu mau pengen seperti burung yang diam saja? Lebih baik mana? Kamu memberi seperti burung yang cari makan, atau kau pilih seperti burung yang diam saja? Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. It's better to be a giver than a receiver. Ini kata bahasanya Pak Ade. Lebih baik jadi pemberi daripada receiver, orang yang menerima. Better hand up than hand down. Lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Kalau kita masih mampu untuk berusaha, silahkan berusaha. Jangan diartikan hadis ini dengan sedemikian rupa. Karena rizki sudah dijamin Allah, lalu kita tidak mau berusaha, berikhtiar. Doa, ikhtiar, usaha itu adalah al-kasbu, itu adalah sunnah Rasulullah juga. Memang ini masalah akidah. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW yang wasiatnya disampaikan ke Ibnu Abbas, lawijtama'a qaumun ala ayyam fauka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Seandainya ada umat yang berkumpul memberikan manfaat kepadamu, lalu kemudian manfaat itu diberikan kepadamu, tapi kalau Allah sudah tentukan manfaat itu tidak berarti tidak bermanfaat kepada dirimu, maka itu kesimpulannya tidak akan bermanfaat. Artinya apa? Takdir memang di tangan Allah. Takdir ada dalam genggaman Allah. Tapi kita sebagai manusia, kita memahami, paham kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita paham seperti Jabariyah. Jabariyah itu meyakini bahwa kita sebagai manusia tak bisa ngapa-ngapain. Jadi mati kita Allah sudah tentukan. Makan tak makan Allah sudah tentukan. Tak perlu kita bekerja. Kalau Allah sudah berikan kita makan, makan. Jadi tak perlu kita usaha. Itu Jabariyah. Atau sebaliknya, bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah manusia. Tidak ada
campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, namanya Mu'tazilah, bid'ah juga. Jadi orang kaya ya karena orang itu bekerja, bukan karena Allah. Berapa banyak orang banting tulang kerja, bahkan tak pulang-pulang sebulan, tak kaya-kaya. Artinya apa? Sama dengan kita meyakini dengan kematian. Saya dulu punya teman kawan SMA, dia itu padahal sehat-sehat saja. Divonis oleh dokter, divonis oleh dokter bahwa penyakitnya tidak ada, diabetes dan segala macam, sehat. Tapi ternyata pulang ke rumah setelah bekerja mati. Ditanya sama dokter kenapa dia mati, kelelahan. Ada kawan saya juga satunya sudah divonis pakai penyakit polip sampai ke Malaka. Dia itu divonis bahwa sekitar 3 bulan lagi bapak akan mati karena ada kanker otak. Lalu kemudian dia punya istri yang masih hamil, sekitar 3 bulan lagi dia lahir. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan meskipun saya divonis oleh dokter mati 3 bulan lagi, saya ingin ya Allah satu aja permintaan saya, mudah-mudahan saya bisa menggendong bayi saya. Saya bisa lahir bayi saya bisa menggendong. Rupanya 3 tahun sampai sekarang pun tak mati-mati. Padahal divonis. Sudah 3 bulan lagi. Artinya apa? Kita percayakan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Allah akan menjaga. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hukum Allah. Urusanmu kau tinggal jaga hatimu untuk takut kepada Allah. Salat 5 waktu yang benar. Jaga salatmu. Maka Allah akan dijaga. Jangan risau dengan rezeki. Bukankah Allah sudah menyampaikan di surat At-Talaq ayat 2 dan sampai 3, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa, yang takut kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam segala permasalahannya. Lalu kemudian Allah berikan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, takut kepada Allah, jaga hukum-hukum Allah, Allah akan cukupkan rizkinya. Wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Barang siapa yang memasrahkan dirinya kepada Allah, tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka Allah akan cukupkan apapun kekurangan dan keinginannya. Ini harus disampaikan ke dalam hati kita, yakinkan bahwa akidah ini adalah akidah yang memang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah SWT. Kalau ini sudah putus, maka tidak ada orang-orang yang takut masa depannya, takut tak makan, takut dan segala macam. Ini penting. Makanya dari sekian banyak hadis Rasulullah menyampaikan tentang akidah. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau saya bahas 2 lagi tak cukup waktu karena udah suruh. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan apa yang didengar, apa yang didapat oleh bapak-bapak bisa meningkatkan ibadah kita, lebih takut lagi. Takut tidak hanya sekedar ketika sholat, takut tidak hanya sekedar ketika puasa, takut tidak hanya sekedar ketika haji dan umrah, tapi di luar itu meskipun kita dalam beribadah, kita takut untuk melakukan semua apa yang dikerjakan oleh gerak tubuh kita bermaksiat kepada Allah.